Tapi yang terjadi dengan Asto ini kan sampai handphone disita, bahkan handphone ajudannya disita juga. Jadi ini bukan penyelidikan lagi, udah masuk ke penyidikan. Itu yang bikin Bu Mega marah. Oke, itu bisa disimpulkan sebagai penyidikan berarti. Nah, hukum acara pidana kita juga memberi keseimbangan. Ada lembaga yang namanya pra-peradilan, gitu ya. Nah, jadi bisa diperadilankan apakah semua upaya paksa bisa diperadilankan. Bahkan kalau menurut KUHP kan cuma 4. Penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan. Tapi kemudian ditambah penetapan tersangka. Nah, jadi 5 tuh sekarang. Ya, objek pra-peradilan itu jadi 5. Jadi ketika orang ditangkap, ketika orang ditahan, ketika orang rumahnya digeledah, atau disita barangnya, atau ditetapkan sebagai tersangka, bisa diimbangi dengan melawan dalam tanda kutip, upaya hukum pra-peradilan. Kalau pra-peradilan itu menyatakan bahwa seluruh upaya paksa yang dilakukan itu tidak sah, nah itu boleh punya pikiran, oh ini pasti politisasi, gitu kan? Karena dilakukan serampangan, sehingga menjadi tidak sah gitu. Semua upaya paksa yang dilakukan menjadi tidak sah. Tapi itu harus lewat itu tadi, lembaga pra-peradilan itu tadi. Nah, tapi kalau pra-peradilannya menolak, ya itu artinya memang ada proses hukum, begitu Bang. Jadi harusnya dari pihak PDIP atau Bu Mega lah memberitakan Asto untuk pra-peradilan. Betul. Kalau saya harus ditumpuk upaya hukum itu, dilawan gitu, supaya tidak timbul persepsi bahwa ini main-main atau main-main atau ini serius gitu. Ya, apa memang betul ada bukti permulaan yang cukup gitu yang digunakan oleh KPK. Dan itu akan dikontrol melalui pra-peradilan situ. Tapi menurut Bapak itu Ibu Mega kalau sampai ditangkap, Asto dia akan datangi Kapolri. Nah itu yang menurut saya juga ada persepsi yang keliru gitu ya. Betul bahwa KPK itu sampai sekarang isinya penyidiknya polisi, penuntutnya jaksa ya sampai sekarang belum ada penyidik dan penuntut KPK yang dilahirkan oleh KPK murni gitu. Dua-duanya masih bantuan dari dua instansi itu. Nah, mungkin karena pikiran itu, kemudian terlontar itu pikiran Bu Mega seperti itu. Ini yang kan tadi disebut satu nama tuh, siapa Rosa apa siapa gitu ya, itu polisi tuh. Iya. Polisi. Nah, karena itu kemudian dia mungkin spontan menyebut mau datang ke Kapolri. Artinya sangat mungkin supaya umpamanya Rosa itu diperingati atau apa dan sebagainya begitu, Pak. Bukan, tadi itu kalau kita tangkap dari Deddy Sitorus itu bahwa ini remote kontrolnya bukan dari pimpinan KPK. Rosa ini remote kontrolnya dari Kapolri. Kalau ngomong soal remote control, maka setiap penyidik di KPK atau di lembaga penegakan hukum manapun, saya kira dia punya atasan, Bang. Ada birokrasi yang ketat di dalam penegakan hukum itu. Nggak boleh dia sembarangan. Karena itu tadi, ketika sebuah lembaga penegakan hukum di pra-peradilan kadang kalah, itu konsekuensinya besar. Artinya pekerjaan penegak hukum yang di pra-peradilan itu tidak sesuai standar, gitu. Artinya kerjanya main-main. Nah, karena itu biasanya ada hukuman administratif. Ya, kalau polisi atau jaksa kalah pra-peradilan, itu pasti ada polisi dan jaksa yang secara administratif itu dihukum. Biasanya seperti itu, Bang. Jadi harusnya jalannya pra-peradilan, bukan datang ke Kapolri, kan begitu kira-kira. Menurut saya harusnya ditempuh pra-peradilan, dilawan itu pemanggilan itu, ya itu akan kelihatan gitu. Apakah ini politisasi atau memang proses hukum? Begitu, Bang. Dari penglihatan sementara ini, apakah itu proses hukum atau tidak? Oke, kalau lihat prakteknya dengan menyita menggeledah kemudian menyita handphone dan segala macam, itu sudah penegakan hukum sebenarnya. Karena dia berani mengeluarkan surat penyitaan, itu penggeledahan dan penyitaan gitu. Artinya memang ada dasarnya gitu. Apakah dasarnya umpamanya kasus yang lain? Nah, itu yang harus dilihat gitu. Tetapi itu menurut saya bisa di-challenge dengan pra-peradilan itu tadi. Jadi menurut saya jangan diam aja kalau memang itu dianggap tidak benar, harus dilawan gitu. Harus di-challenge dengan pra-peradilan itu. Bahwa penyitaannya tidak sah, seperti itu, Bang. Jadi nggak ada guna pernyataan Ibu Mega tadi dong. Saya bukan bilang tidak ada guna. Setiap pernyataan politik itu pasti ada sasarannya, gitu kan. Sepengetahuan saya, Bang, ya, dalam praktek apapun yang dinyatakan oleh politisi itu pasti ada tujuannya, gitu. Ya, ada tujuannya yang kita sendiri masih meraba-raba, gitu. Kemana nih arahnya? Ya masih kita raba, gitu. Tetapi dalam perspektif hukum itu tadi seperti itu, gitu, Bang. Baik.